Oke, kita mulai ya. Di bahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas proses publikasi ilmiah, langkah demi langkah. Tujuannya, biar kita bisa mengubah penolakan yang sering bikin pusing itu jadi sebuah keberhasilan publikasi. Pernah ngerasain kan? Udah begadang, udah riset susah payah, email penolakannya datang cepet banget. Rasanya nyesek. Tapi tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan ini adalah masalah yang sebenarnya bisa kita atasi bareng-bareng. Nah, kalimat ini pas banget buat ngegambarin frustrasinya banyak peneliti. Penolakan di tahap awal ini, atau yang biasa disebut desk rejection, seringnya terjadi bukan karena risetnya jelek loh, tapi karena ada kesalahan-kesalahan kecil yang sebetulnya gampang banget dihindari. Dan itulah yang mau kita bahas sekarang. Ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu pondasi riset. Terus, kita lanjut ke cara membangun argumen yang kuat, pastiin tulisan kita etis, dan terakhir, kita bakal punya dasar periksa ampuh sebelum klik tombol submit. Oke, babak pertama, pondasi riset. Semua artikel yang keren itu mulainya dari sini. Fondasi yang kuat itu bukan cuma soal ngumpulin banyak sumber ya, tapi tentang gimana cara kita mencari literatur dengan cerdas dan sistematis. Nah, ini dia, 4 langkah praktisnya. Pertama, tentukan kata kunci yang pas. Kedua, pakai database yang terpercaya kayak Scopus atau Google Scholar. Ketiga, jangan dibaca semua. Saring dulu artikelnya pakai kriteria, misalnya tahun terbitnya. Dan yang terakhir, cari jagoannya di bidang Anda. Artikel-artikel kunci yang paling sering dikutip. Ini nih yang bakal bikin landasan teori tulisan Anda jadi kokoh banget. Oke, pondasi udah beres. Sekarang, saatnya kita bangun argumennya. Bagian pendahuluan ini krusial banget. Ini satu-satunya kesempatan Anda buat bikin editor jatuh cinta sama naskah Anda. Kuncinya cuma 2, research gap atau celah penelitian, dan novelty atau kebaruan. Bayangin aja kayak corong. Anda mulai dari cerita yang umum, isu yang besar, terus pelan-pelan Anda kerucutkan, sampai ke satu titik masalah yang spesifik dan belum ada solusinya. Alur yang logis kayak gini yang bakal nuntun pembaca langsung ke inti penelitian Anda. Jadi research gap itu apa sih? Gampangnya gini, itu adalah alasan kenapa penelitian Anda ini penting buat dilakuin. Anda nunjukin ada lubang di peta pengetahuan yang ada, dan penelitian Anda hadir buat ngisi lubang itu. Jadi bukan sekedar bilang, oh ini belum ada yang neliti. Ya. Nah, kalau research gap tadi pertanyaannya, novelty ini jawabannya. Inilah yang Anda tawarkan ke dunia. Sesuatu yang baru, yang unik. Entah itu konsep baru, pendekatan yang beda, atau konteks yang segar. Anda harus bilang dengan jelas, ini loh yang baru dari riset saya, dan ini penting karena ini yang bikin editor mikir, wah jurnal saya butuh artikel ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang serius banget tapi sering dianggap remeh, etika penulisan. Riset sebagus apapun bisa langsung mental kalau kena masalah plagiarisme. Jangan sampai ini kejadian sama Anda. Penting banget buat dipahami ya, plagiarisme itu bukan cuma ngopi paste tulisan orang. Pakai ide, data, atau bahkan ini yang banyak orang nggak sadar, pakai tulisan Anda sendiri yang udah pernah terbit tanpa disitasi dengan benar, itu juga termasuk pelanggaran. Namanya self-plagiarism. Intinya, setiap ide yang bukan asli dari kepala Anda harus dikasih kreditnya. Terus gimana solusinya? Gampang kok. Pertama, parafrase. Jangan cuma ganti 1-2 kata ya, tapi ubah struktur kalimatnya. Kedua, sitasi semuanya. Jangan pelit. Ketiga, pakai alat bantu kayak Mendeley atau Zotero. Ini benar-benar penyelamat hidup. Dan terakhir, sebelum kirim, wajib hukumnya cek pakai alat kayak Turnitin buat lihat skor kemiripannya. Nih, ingat angka sakti ini, di bawah 20%. Ini udah kayak standar nggak tertulis nih di dunia akademik. Kalau di atas itu, wah, itu lampu merah buat editor. Ini cara paling cepat buat ditolak. Dan yang lebih parah, bisa ngerusak reputasi Anda. Oke, kita udah hampir sampai di garis finish. Risetnya solid, argumennya kuat, tulisannya etis. Langkah terakhir ini adalah soal ketelitian. Jangan sampai semua kerja keras berbulan-bulan jadi sia-sia cuma karena kesalahan sepele yang sebenarnya bisa dihindari. Nah, ini dia sahabat baru Anda. Sebelum klik submit, buka daftar ini dan cek satu persatu. Jujur sama diri sendiri, udah pas belum jurnalnya? Formatnya udah benar-benar sesuai panduan? Dokumen pendukungnya udah lengkap semua? Jangan pernah sepelekan bagian ini. Dan ini bukan cuma soal formalitas loh, ini cara Anda nunjukin kalau Anda itu profesional. Bayangin deh, editor itu nerima ratusan naskah. Naskah yang rapi, yang patuh aturan, itu bakal langsung ngasih kesan pertama yang bagus banget. Itu nunjukin kalau Anda serius dan menghargai waktu mereka.
Jadi setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Sekarang Anda udah punya senjatanya, udah tahu strateginya. Celah penelitian apa yang bakal diisi sama artikel Anda berikutnya? Dunia pengetahuan udah nungguin kontribusi Anda. Ayo, langsung praktekkan dan mulai menulis.